Kita bersyukur kalau kita melihat perjalanan hidup ini, saudara. Bagaimana tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Khususnya saudara sudah lama kerja di perusahaan ini akan tahu. Ya, progresifnya, kemajuannya, perkembangannya itu nyata sekali. Nah, bagi yang baru-baru kerja, saudara tanya pada teman-teman sudah lama kerja di sini, bahwa perusahaan ini betul-betul nyata Tuhan yang bekerja. Maka itu semua keluarga mereka, dari keluarga Pak Nanang sampai anak-anak semua menantu, saudara pasti tahu bagaimana hati mereka untuk Tuhan. Nah, saya kenal mereka cukup lama. Maka kalau saya katakan ini, seandainya nanti suatu hari ada di antara kalian yang jadi orang-orang hebat, yang punya perusahaan, pasti mereka nggak akan tersinggung atau tersaingi, betul nggak? Nggak akan itu. Mereka mendorong. Nah, buktikan nanti bahwa siapa yang mengandalkan Tuhan itu akan beda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita melihat fakta, kalau saudara membaca majalah SWA, di antara semua majalah bisnis yang saya paling suka adalah majalah SWA. Majalah itu saya kagum. Di situ mereka menceritakan sistem bisnis keluarga dan bisnis yang sudah lama ada di dunia ini. Dan sungguh terbukti sekali bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara pernah dengar nama seorang tokoh, ya, bisnismen paling kaya, namanya Warren Buffett. Sudah tua dia itu orangnya. Nah, terakhir ini dia itu umur 80-an. Terakhir ini dia ngambil lagi mengakuisisi 2 perusahaan besar di Amerika. Satu perusahaan kereta api di daerah California. Saya sampai heran. Saya senang mengikuti kegiatan Warren Buffett ini. Dia adalah orang yang takut Tuhan. Nah, sampai hari ini hatinya untuk orang-orang yang menderita, dia itu sungguh luar biasa. Maka itu memiliki konsep yang dimiliki oleh keluarga Pak Nanang ini. Entah berapa lama saudara akan ada di sini, itu bukan urusan, bukan cuma terima gaji dari perusahaan ini, tapi miliki iman dan cara hidup mereka. Bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan. Kenapa sampai tiap tahun mereka membuat retreat? Ayo kok dipikir, ngapain perusahaan buang uang segitu banyak? Budgetnya berapa tiap tahun Pak Retreat? Kira-kira ada yang tahu? 600 juta, bayangin. Gila Pak, zaman susah gini buang uang segitu banyak. Maaf, mereka bisa liburan sendiri. Ngapain capek-capek ngurusin saudara buat panitia semuanya? Kenapa mereka mau investasi sebanyak itu? Sebab mereka ingin semua saudara yang kerja di perusahaan ini nggak cuma terima gaji dari mereka, tapi saudara akan melihat cara hidup iman mereka kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan saudara tahu, Tante Linda, Pak Pi, Kotim, itu kami tahu dari awal mereka. Waktu anak-anak ini masih sekolah, bagaimana Tante Yohana, seorang ibu, seorang pendoa yang luar biasa. Kalau saya ingat tahun 70-an akhir, awal 80-an, lalu dibandingkan sekarang, itu betul-betul kayak orang mimpi. Jadi kenali iman mereka, kenali iman mereka. Saya mau baca satu ayat untuk itu. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ada sebuah ayat yang sangat indah. Bagaimana seorang Timotius bisa dipakai oleh Tuhan secara hebat. Ya. Saya baca mulai ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, garis bawah ini. Untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan pernah keluar untuk coba cari hidup yang di luar Kristus Yesus. Saya mau tekankan ini. Jangan coba-coba keluar untuk mencari hidup yang di luar Kristus Yesus. Jangan coba-coba. Misalnya, kita merasa berat hidup di dalam Tuhan. Tantangan, godaan, dan macam-macam. Belajarlah tetap kuat. Jangan pernah keluar dari situ. Renungkan ini. Saudara mau berkeputusan seperti itu? Loh, saya tanya kok ini. Sungguh tidak mau keluar dari hidup di dalam Kristus Yesus? Kepada Timotius, anakku yang kekasih.
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Garis bawahi dua kalimat yang terakhir di dalam dua ayat ini. Ya, ayat yang pertama, kalimat terakhirnya janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kalimat terakhir ayat 2, Tuhan kita menyertai engkau. Saudara, perusahaan ini besar, bukan karena modal. Enggak. Kami tahu betul zaman itu orang susah cari pinjaman bank. Kalau nggak salah cek yang mungkin papa itu dapat menyumbangnya, itu hanya karena berkat Tuhan. Maka itu jangan coba-coba cari yang lain. Penyertaan Tuhan kita itu modal yang paling besar. Kalau saudara baca kehidupan sosok itu perjanjian lama, Yusuf, siapa dia? Narapidana dalam tahanan seumur hidup tanpa diadili, nggak ada masa depan. Tapi kata kunci dalam seluruh kehidupan Yusuf adalah Tuhan menyertai dia. Daud juga begitu, anak tertolak, anak gembala, dibuang oleh orang tuanya. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, jelas dia dibuang. Tapi kenapa dia jadi sukses, jadi raja? Kata kunci dalam hidup Daud sama, Tuhan menyertai dia. Semua orang-orang sukses, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kita ingat cerita mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Tuhan menyertai mereka. Sampai ketika Nebukadnezar marah, dapur apinya dipanaskan sampai 7 kali, sampai orang yang melemparkannya pun mati kena apinya. Ternyata 3 orang itu jalan-jalan. Gila betul itu. Dan yang heran, lihat, semua orang yang melihat dari jauh, mereka kaget, kok jadi 4 orang? Padahal cuma 3 orang yang dibuang. Karena penyertaan Tuhan. Saya ulangi lagi 2 hal ini. Ada janji hidup di dalam Kristus Yesus dan ada penyertaan Tuhan kita. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini kata ketiga yang sangat penting. Hati nurani yang murni. Saudara-saudara, para karyawan, para pimpinan diberkati Tuhan. Semua manusia, ini nggak bicara Kristen. Coba saya tanya, ini semua manusia, semua hukum di dunia, mau kafir, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, apa saja. Lihat, kalau saudara pimpinan sebuah perusahaan, misalnya suruh milih, ini contoh yang paling radikal. Ada calon karyawan, ada karyawan lulusan Amerika, pinter, jenius, tapi nggak jujur. Satu karyawan, mungkin SMA saja, tapi dia jujur, diberi kepercayaan. Logikanya saudara milih yang mana? Ya jujur dong. Ngapain milih yang pinter tapi nggak jujur? Nah, kata ketiga, kalau toh kita punya janji dalam Yesus Tuhan kita hidup, kalau toh kita merasakan penyertaan Tuhan luar biasa, tapi kalau ada motivasi yang salah dalam hidup ini, hati nurani kita tidak murni, semua akan gugur. Ketidakmurnian hati itu hanya dinilai dengan satu hal, ada motivasi jahat atau tidak. Maka itu hati-hati kecurangan, hati-hati ketidaktulusan, hati-hati perkara kecil untuk kita belok, hati-hati. Ini hal yang ketiga. Percayalah. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau saya ngomong jelek. Nggak perlu modal besar-besar. Kalau saudara 3 hal ini ada hidup tetap di dalam Yesus, Bapa di surga menyertai, dan hati kita murni. Nggak ada motivasi apapun. Percayalah. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Tidak ada yang sulit. Pegang baik-baik. Saya lanjutkan ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Jadi Timotius ini buat Paulus adalah seorang anak rohani yang luar biasa.